Ibu kader peserta pelatihan pengendalian risiko PTM hari ketiga. Pagi, luar biasa. Luar biasa, kami Ibu masih semangat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk hari ketiga. Setelah 2 hari kita pelatihan tentang bagaimana menggunakan sistem 5 meja yang ada dalam pos pelayanan pos minggu PTM. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi asik untuk melapor hasil pelayanan dari apa yang Ibu lakukan di sistem 5 meja tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai dengan materi kita tentang aplikasi asik, biar kita tetap sehat dan bugar. Ada yang bugar-bugar? Saya persilahkan. Peragakan dulu. Ya. Keluarga Moswara sehat, kuat, produktif. Luar biasa Bapak Ibu sekali. Tujuan pembelajaran asik ini adalah hari ini bagaimana supaya Bapak Ibu kader bisa menggunakan data menginput asik ini. Diharapkan Bapak Ibu mampu untuk dapat menggunakan dan dapat menginput deteksi dini PTM pada aplikasi asik ini. Untuk itu mau perhatian Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah hari ketiga, Bapak Ibu sudah pasti menganggap penyaji kita yang akan membawakan tentang aplikasi di pagi hari ini. Aplikasi asik itu panjangan dari aplikasi Sehat Indonesia ya. Pengertiannya asik merupakan pencatatan individu dengan diri yang tidak menular secara digital yang saat ini berjalan untuk usia produktif di atas 15 tahun sampai lansia. Jadi ini setiap usia 15 tahun sampai lansia wajib terpapar deteksi dini 1 tahun sekali ya. Kemudian data yang perlu disiapkan untuk membuat akun yaitu nomor HP yang ada WhatsApp-nya. Kemudian untuk melakukan deteksi dini, biodata yang harus disiapkan yaitu biodata diri, termasuk ini riwayat keluarga, kemudian riwayat diri sendiri, pola aktivitas, kemudian atropometri dan tekanan darah dan pemeriksaan darah. Nah, untuk mendownload aplikasi Sehat Indonesia Bu, harus di Play Store ya Bu, Pak. Nah, ini contohnya gambar ini. Nah, setelah diinstal, kemudian dia akan muncul di menu di sini ya. Itu ada menu Sehat Indonesia Bu. Nah, setelah dibuka, dia akan minta nomor WhatsApp. Ya, dia akan minta nomor WhatsApp. Ini diklik di sini. Kemudian, nah Ibu pilih Ibu kader. Nah, di sini ada bidan, dokter, perawat. Nah, Ibu klik kader ya. Diklik kader di sini. Ini diklik kader, kemudian klik berikutnya. Nah, ini akan muncul registrasi. Nah, ini semua. Setelah itu akan muncul kode verifikasi. Kode ini dia akan dikirim di nomor WhatsApp. Nah, Ibu klik nomor WhatsApp-nya dulu, kemudian di situ ada pesan dari kementerian tidak. Kalau ada pesan, kemudian lihat kode 4 hurufnya ini. Kemudian setelah Ibu tahu kodenya, kemudian lanjut, diklik di sini, kemudian lanjut. Nah, sudah, Ibu sudah berhasil membuat akun asik. Nah, setelah membuat akun, kemudian Ibu buka klik lagi, dia akan muncul ini. Dia akan muncul, kalau namanya siapa, namanya Bapak Ibu, dia akan muncul kode ini. Ibu klik screening PTM ya. Yang kita pelajari adalah screening PTM. Nah, ini contoh cara menginput apabila kita melakukan deteksi dini di masyarakat. Ini pilih tanggalnya, dia akan muncul tanggalnya seperti ini. Nah, Ibu klik itu tanggal berapa kita melakukan deteksi dini. Nah, di situ kita klik. Setelah kita klik OK, kemudian deteksi dininya kita klik nomor nik pasien. Nomor nik pasien itu kalau seumpamanya dia sudah terdaftar di Dukcapil, dia akan muncul otomatis ini. Kemudian kita tinggal tambahkan nomor HP-nya. Kalau dia nggak tahu nomor HP-nya, kita tulis 0 saja. Kita tulis 0 saja, harus diisi ya ini. Kemudian selanjutnya klik lanjut. Sudah semuanya data pasien sudah muncul, klik lanjut. Nah, dia akan muncul deteksi dini PTM seperti ini. Ada riwayat keluarga seperti hipertensi, diabetes, semuanya kita tinggal klik di sini kalau ada atau tidaknya ya. Kalau dia bilang tidak tahu, dia diklik di sini tidak tahu. Kemudian deteksi dini pribadinya. Ini riwayatnya apa? Asma, stroke atau apa? Kita klik di sini, kita tinggal klik benda-benda ini ya. Kemudian selanjutnya
Ini ada gangguan mental, kemudian gangguan emosional, kita tinggal klik dan klik selanjutnya. Nah, terus ini selanjutnya dia merokok atau tidak? Ini tidak merokok, tapi kalau dia merokok ada pertanyaan lanjutannya lagi. Dia ada sesak atau tidak, kemudian dan lain-lain. Ya, kalau ini tidak merokok, jadi dia tidak muncul pertanyaan yang lainnya. Jadi tinggal klik di sini seperti gula, dia makan gula setiap hari atau tidak. Kalau iya tapi tidak setiap hari, ya ini dia tidak setiap hari. Kalau dia setiap hari, ya dia setiap hari. Ya, sama selanjutnya. Kalau sudah terisi semua, klik selanjutnya dulu. Oke, nah ini adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah, gula darah sewaktu. Kalau seumpamanya kita misalnya siang dia sudah makan, jadi kita bisa di sewaktu. Kalau dia pagi hari sebelum makan, jadi gula darah puasa. Nah ini kolesterolnya di sini, kemudian asam gula di sini dan selanjutnya. Ya. Sudah selesai semuanya itu. Jadi setelah kita klik ini selanjutnya dia sudah bilang ada tulisan di situ screening sudah termasuk, kemudian simpan. Dia ada tulisan di situ penjelasannya termasuk kategori tertentu atau tidak, kolesterol atau tidak kayak gitu. Kita tinggal klik simpan saja. Kemudian kita buat screening untuk pasien baru. Ya, Bapak Ibu sudah mengerti? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada. Apa Bu? Terima kasih Bu Lutfi. Saya mau bertanya, apakah penduduk luar daerah yang kebetulan atau sementara menetap di Mosware di wilayah kita bisa juga didata dan diinput di aplikasi ASIP atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya bisa ya Bu, ada bisa. Orang luar wilayah bisa kita input di ASIP. Yang penting dia punya nomor NIK. Ya, kalau dia nggak muncul di Dukcapil, kita bisa ketik manual. Yang penting dia deteksi dini di tempat kita. Ya, itu buat meningkatkan cakupan kita juga dalam deteksi dini. Jadi bisa ya. Yang penting punya NIK. Kalau dia nggak punya NIK, dia punya kakak, kita minta nomor kakaknya. Di situ pasti ada yang minta. Oke, ada lanjutan? Ada lanjutan nggak ya? Langsung kita praktek ya. Bapak Ibu semua punya HP? Punya. Oh iya, HP-nya Android ya. Iya, Jadi betul. kalau bukan Android, nggak bisa melakukan membuat akun. Ayo kita praktek. Praktek membuat akun terlebih dahulu. Nah ini. Ya. Bapak Ibu ada aplikasi Play Store? Ada. Oh iya. Tinggal klik di situ Sehat Indonesiaku ya. Ya begitu. Oh ya ini Pak Kadar sudah ini. Ya. Ya sudah semua ya. Sudah mengerti ya. Sudah membuat akun. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa membuat akun dan mengerti tentang mengikut deteksi dini. Ya selanjutnya waktu saya berikan ke Ibu pembawa acara. Baik, apakah sudah mengikuti penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ASIP? Sudah bisa dipahami Bu? Sudah. Sudah bisa Pak? Sudah bisa belajar menginput Pak? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan menutup. Sebelumnya saya mau tanya, kita ulangi, Ibu-ibu, Bapak-bapak peserta kader, apa yang dimaksud dengan aplikasi ASIP tadi? Aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Dia tidak dulu baru buat akun. Baiklah, tadi sudah belajar ya? Sudah. Nah, nanti ke depan kalau ada ketemu masalah boleh kita sama-sama belajar ya. Bisa ada Ibu Lutfi, nanti kami bisa saling membagi. Dari hasil yang telah dijelaskan, bahkan untuk hari ini, hari ketiga untuk penutupan, saya melihat bahwa Bapak Ibu peserta sungguh aktif untuk mengikuti pelatihan kader tentang deteksi dini PTM. Saya sangat berterima kasih. Kami para pelatih, saya Ibu Melda Bedes bersama dengan Ibu Lutfi sangat berterima kasih karena selama 3 hari ini Bapak Ibu peserta kader bisa mengikuti pelatihan deteksi dini pengendalian risiko PTM dengan baik. Lebih kurang ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Mari kita bekerja untuk memajukan pelayanan kesehatan yang ada di distrik Mosware. Terima kasih. Selamat